benar dibaptis nggak harus semua jadi apologet, ya. Belajar dulu ya, nggak usah terlalu. Jadi walaupun dibilang ada fotonya, apa sih yang nggak bisa dibikin di Konoha? Sertifikat aja bisa dipalsukan gitu loh. Jadi saat ini ya, sebagai tim pemerhati ya, penetralisir di dalam circle kekristenan itu, teman-teman, nggak segampang itu ya untuk percaya, apalagi untuk murtadin ya. Bukan berarti tidak welcome ya buat yang murtadin, tapi kita lebih berhati-hati supaya kita tidak dijadikan sapi perah ya. Karena saya ini termasuk korban sapi perah juga, jadi saya harus berhati-hati, teman-teman ya. Jadi sorry, bukan tidak menghargai para murtadin, teman-teman, tapi lebih untuk mengedukasi supaya kalau memang benar-benar mengenal kebenaran itu, kamu harus tunjukkan bahwa kehidupan kamu harus berbuah ya, dan kamu harus memikul salibmu ya. Jadi buat teman-teman yang bilang ada panggilan apa segala macam, Reda Marbun, saya liburan sampai hari Minggu ya. Ada visi dan misi saya dengan keluarga untuk mengenalkan kekristenan kepada anak-anak SD ya. Ini dipercayakan terhadap suamiku dan saya harus mensupport teman-teman, berkontribusilah di dalam kekristenan itu ya. Ini kami lakukan setiap tahun, teman-teman, dan kami melakukan ini setiap 5 kali ya. Jadi kami 5 kali weekend ya. Kami pergi ke daerah mana lagi nanti ada infonya. Tapi saya tidak setiap event itu pergi ya, teman-teman ya. Jadi ini hari ini di weekend sekarang saya support, yang lainnya nanti ada teman suami, ada teman saya juga nanti yang support, jadi gantian seperti itu, teman-teman ya. Jadi masalah laporan-laporan itu nggak usah takut, teman-teman ya. Kita bertanggung jawab ya, silahkan nggak apa-apa. Tapi sepanjang saat ini nggak ada laporan datang ke Jerman panggilan ya, karena itu dicek alamat, itu bukan alamat saya ya, dan dicek aja itu sertifikat rumahnya, itu rumah siapa gitu, boleh dicek ya. Jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan ya. Ini banyak yang telanjang di depan. Ntar dulu, kuputar dulu ini, nanti kena ini ya. Jadi nggak usah takut, teman-teman ya, nggak apa-apa ya, silahkan ya. Bayangin aja, teman-teman, si Suniti yang mengaku murtadin dari Islam masuk ke Kristen ya, tapi saat ini membesar-besarkan, membangga-banggakan APII ya. APII ini siapa, teman-teman? Organisasi RT 6 ya. Mikir ya kalian, teman-teman ya. Kalau masih kalian mendukung, teman-teman, ya itu terserah kalian ya, itu urusan kalian. Tetapi ingat, teman-teman ya, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar-benar hidup ya, Raja di bumi dan Raja di surga, teman-teman. Kalau Tuhan yang saya sembah berperkara dengan kalian, teman-teman, ingatlah ya. Lihat, teman-teman ya, supaya Tuhan yang besar ya menunjukkan ya kepada seseorang yang mengaku murtadin, ditunjukkan kuasanya, teman-teman, diperlihatkan ya, diperlihatkan, teman-teman, baik buat si Tile ya, yang pernah menjadi hijrah juga, teman-teman, pernah jadi muslim juga, murtad lagi ya, dan sekarang bikin huru-hara ya, berkhianat terhadap istri ya. Dan si Suditi ini mengaku dari muslim pindah ke Kristen, sehingga dia mengacak-acak kekristenan itu, teman-teman ya. Jadi makanya netizen kalian harus berhikmat ya, jadilah bijak. Aduh, ini apa ini semua ini? Kolor. Tunggu dulu. Dimatiin aja, Kak, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini biar enak dipandang ya. Jadi teman-teman ya, kami tidak akan mundur ya. Saya tidak akan mundur ya. Silahkan mau dari laporan mana lagi? Lapor lagi. Dari mana? Lapor lagi. Gue tantangin. Justru gue bilang itu kan ada itu masalah pelapor. Itu identitas si Agatha itu kan udah ditayang sama si PG, si Cyber ya kan, siapa lagi tuh.
sama bintang, laporkan. Sulat. Yes. Ja, ich habe 204 Person in Du bist Influencer, beste Influencer. ja, wann in mein Room Zimmer mit 1000 Personen kommen. 1000. Ya, genau. Ya. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi silahkan aja gitu. Justru kan kami tantangin ya. Silahkan tunjukkan gigi taringmu ya. Karena kenapa kami nggak takut ya? Saya nggak akan pernah takut teman-teman. Semua ada sebabnya kok. Semua ada sebabnya. Ada bukti nanti ya. Kalau misalnya dituntut ada sebabnya. Herder itu tidak pernah mencari masalah. Tapi herder itu kalau kalian sudah menganggap preman sok jago tolak pinggang, ya kami counter dengan data-data kalian. Ya kami tunjukkan kalian siapa, ya. Jadi kami itu nggak pernah menyenggol siapapun, ya nggak pernah, ya. Makanya pikirkan baik-baik, ya. Jangan pernah gampang untuk memprovokasi mekot, ya kan? Cuman sampai terkotor gua mah harus takut. Tuh apa sih takut sama orang? Ya, nggak akan pernah takut. Ya, silahkan aja. Ya, udah konten yang kamu laporkan itu di scrub itu wajahnya itu dari wajah waktu si Agatal itu lagi ngerekam kocok-kocoknya si Mojat, ya itu bukan kita ambil editan itu, no, ya itu nggak ada editan, itu nggak ada AI di situ, itu dari wajah asli si Agatal full waktu kocok-kocok, ya. Waktu kocok-kocok bersama si Mojat, waktu garuk-garuk, ya itu diambil dari sana, nggak ada yang diedit di situ. Makanya gua udah bilang, gua bertanggung jawab apapun, ya. Gue bertanggung jawab, gue ini nggak ngasal teman-teman, ya. Saya tuh orangnya berhati-hati, ya. Ini teman-teman di tim mungkin pasti, dan saya itu tidak gampang bisa diprediksi teman-teman, ya. Jadi tolonglah ya, yang wajar lah berpikir, ya. Jangan gampang untuk bahwa merasa kalian itu sudah hebat, ya. Bayangin teman-teman, organisasi APII dibangga-banggakan oleh si Gatal Full, ya. Yang namanya selama ini, yang notabene selama ini, si Agatal Full ini teman-teman, tahu nggak? Katanya apologet, ya. Dia itu selalu berdebat dengan umat sebelah, ya. Dia membahas-bahas kitab umat sebelah. Saat ini dia membangga-banggakan APII, organisasi RT6. Ya, paham kan teman-teman ya? Ya, jadi silakan aja. Saya nggak pernah takut. Ya, ngapain gua takut? Ya, yes. Nenek ikom zu mein room TikTok main Freunden. Ya, jadi tenang aja ya. Kalian nggak usah panik, nggak usah terlalu kejang-kejang ya. Jangan ya. Keine Angst ya. Nggak usah banyak prediksi teman-teman ya. Saya tetap santai di sini ya, membawa 22 anak dari salah satu SD ya. Kami bawa untuk ya seperti retreat gitu ya. Ini adalah kontribusi saya dan suami ya sebagai orang Kristen teman-teman ya. Kami tadi dari gereja, kami bernyanyi di gereja Katolik, tadi udah juga dari evangelis tadi juga dari sinagog juga ya. Kami perkenalkan sejarah ya. Kami jelaskan ya di kekristenan itu apa ya. Jadi kalau untuk denom-denom tidak boleh dibahas-bahas ya. Siapa yang mau jadi hanya liturgi yang berbeda. Kita jelasin seperti itu ke anak-anak ya. Jadi
Gak usah ya. Apalagi ada bukti terbaru teman-teman bahwa si Agatal ini pernah mengkritisi tentang oplasnya si Nikita Mirjani teman-teman. Ya, Betul. tapi belum bisa saya pajang teman-teman hari ini karena saya ini agak banyak orang juga nggak jelas. Saya tadi lupa bawa tripod ya, karena sebentar lagi kami akan bergerak ke danau yang lain lagi teman-teman ya untuk membawa anak-anak ya. Jadi ini teman-teman ya, kontribusi kalian sebagai orang Kristen ya. Dan dukung teman-teman ya, untuk teman-teman ya, dukung pelaporan dari saudara kita Edis TV terhadap Iskariot ya. Dukung teman-teman, bantu semampumu teman-teman, gak harus gede-gede ya, bantu semampumu. Mau 10.000 silahkan ya teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, lanjut dulu ya, aku off dulu kamera aku ya. Oke Kak, terima kasih. Lanjut yang lain. Yuk, Bintang. Bin. PG. Narasi deh. Aku ini lagi itu jawab WA. Lo, ya Tuhanku. Solaku mau bernarasi dek. Halo, kalian kenapa jadi ini sepi hehehehehe. Berhala semua ini kalian. Astojim. Aduh. Pada tidur kalian. Oh, garogol kan? Nggak tidur. Nggak tidur. Ya, kita saling mendoakan, kita nggak bisa narasi nih Mama Sanggul. Malum lah. Nggak apa-apa, Kalau nggak nanti apa-apa. ada yang ini nanti saya turun nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa, kamu kalau mau ngomong aja. Teman-teman, gini loh ya, apa namanya, biar kalian juga ngerti. Aku tahu kalian itu di bawah pada udah oke-oke, tetapi banyak orang yang di bawah juga pada otaknya juga masih pada sedeng gitu loh ya. Masih aja ngomongnya, tappingannya nggak bagus gitu ya. Dan apa namanya, apa yang kamu tappingkan itu tuh tidak sesuai dengan kenyataannya. Kebetulan rata-rata seperti itu ya, rata-rata seperti itu. Jadi percuma juga kamu apa namanya datang-datang ke room aku, terus kamu mau ngapain? Mau ngegosok-gosok kita, nggak bakalan mempan buat kita kalau masalah gosip-gosip yang murahan seperti itu. Itu kan gosip-gosip sampah loh, gitu. Kok shadow marbun sih? Ini kok ada shadow marbun? Bener kah namanya shadow marbun? Bukan shadow yang biasa? Kayaknya bukan yang shadow biasa. Ya itu fans herder itu Shadow Marbun, fans herder. Oh, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi percuma juga kalian mau tapping kayak apa sampai tanganmu sampai keriting, nggak masalah bagi kami ya, nggak ngefek gitu loh. Nggak bakal tergores kita pun juga dengan tappingan kalian seperti itu. Wong kalian mau bernarasi seperti apa, intinya nggak ada buktinya gitu loh. Apa yang kalian narasikan di sana, di luar sana itu, aduh, semuanya sampah, semuanya nggak bermutu ya, nggak ada buktinya juga gitu loh. Buat apa gitu ya, ngapain gitu loh, ngotor-ngotorin pikiran kalian aja. Kalian kalau seperti itu kan sama aja memupuk kebencian, memupuk kedengkian ya. Buat apa gitu loh. Mendingan udah tahu room sana itu sama sekali tidak bermanfaat, tidak bisa untuk menginspire diri kita. Buat apa? Untuk membangun kehidupan kita nggak ada gitu loh. Nggak ngomelin, ini kita lagi ngomong aja, nggak ngomelin kok sayang. Mama Sanggul itu nggak pernah ngomel-ngomel kok. Mama Sanggul narasinya paling kenceng ya segini gitu, nggak bakalan Mama Sanggul wah
gitu-gitu enggak. Paling kalau sampai nggak bisa ngomong, nggak bisa keluar kata-kata, udah sampai sesek kayak gitu nggak enak, paling juga nangis gitu gitu doang intinya ya. Pada dasarnya gini, nah kak tadi kan kak Reda udah ngomong tuh, satu lagi nih narasi dari Sonono katanya dah ya, eh, ngomentarin operasinya Nikita Mirzani. Aku tuh juga denger tadi, wih buset berani banget loh ngomentarin dia, itu loh maksudnya. Terus dibanding-bandingkan dengan firman Tuhan, kok lucu gitu loh, nggak ada kayaknya, kamu kalau ngasih contohnya itu terlalu diada-adain gitu loh maksudnya. Bukannya itu ini ya, kamu sebetulnya mau menarasikan diri kamu, tetapi spillnya spill orang lain gitu. Gitu. Buat apa gitu loh. Kamu mestinya kalau kalau mau ngasih contoh, jangan yang kayak tadi yang apa namanya berstatement kayak gitu loh. Jadi itu kan pedang bermata dua, ya kan? Firman Tuhan itu pedang bermata dua, bisa kena dirimu dan bisa kena orang lain. Maksudnya seperti itu, ya. Blunder lama-lama ya, lama karena kalian kebanyakan ini sih, kebanyakan bernarasi penuh dengan tipuan, penuh dengan kebohongan, jadinya blunder, nabrak narasinya sendiri jadinya. Jadi apa yang kamu narasikan yang apa namanya kemarin-kemarin itu jadi nggak inget. Karena karena apa? Karena pikiran kamu tuh aku harus bernarasi apa supaya menutup apa namanya kebohongan-kebohongan yang sudah aku beritakan sepanjang hari ini gitu loh. Dan kebohongan-kebohongan yang kemarin-kemarin itu kamu udah nggak inget lagi karena kamu harus menciptakan kebohongan-kebohongan yang baru gitu loh. Makanya blunder dan narasi kamu tuh kebanyakan bertabrakan gitu loh ya, nabrak sendiri jadinya. Itu kamu mesti ini, makanya cross check lagi kalau kamu lagi bernarasi seperti ini, cross check lagi gitu ya, dengerin ulang lagi gitu. Jadi kan pasti kan ada file-file kamu, nggak mungkin nggak ada file-file kamu gitu. Jangan cuma sekedar bernarasi tetapi kamu nggak apa namanya nggak dengerin lagi gitu loh. Jangan gitu, kamu perlu dengerin lagi. Oh, kemarin narasi ini kok sekarang narasi ini. Waduh, narasi yang kemarin dibantah, dibatalkan dengan narasi yang baru gitu loh. Nah, janganlah. Makanya serem kalau orang yang sudah belajar untuk berbohong. Itu kan kebohongan itu kan menipu diri kita sendiri. Menipu orang lain, terlebih menipu Tuhan. Aduh, itu dosanya banyak, berlipat gitu loh. Ya, pemburu pengajar palsu naik itu. Pemburu pengajar palsu itu dia nggak ini ya. Sabar. Ini banyak yang mau naik tapi aku Mimosa itu ini ya. Yang suka bernarasi juga ya. Halo, shalom itu. Salam semuanya, Mama Sanggul, Cipudan dan Shalom. lain-lain. Shalom Pak Pemburu. Bang, shalom. Ini yang lainnya ini apa namanya? Berhala kalian, jangan diem-diem aja dong. Itu ada yang perlu sampaikan dulu aja toh. Belum Mama Sanggul, saya hanya ini dulu, Parkun. apa namanya, perhatikan. Tapi kalau ada isu baru, apa ya, RK, di samping RK dan yang meninggal kemarin, ada lagi nggak kira-kira? Tadi apa namanya ada narasi contoh-contoh yang disampaikan sama Agatha sih tadi. Contoh-contohnya sebetulnya itu mengupas, sebetulnya mengena diri dia sendiri ya, gitu loh. Betul. Oplas segala macam kayak gitu. Nah, dalam hatiku, lu memang nggak oplas. Kenapa mesti harus bernarasi seperti itu? Apa dia nggak kepikiran? Dia lupa kali ya. Kalau dia sendiri Betul. juga oplas gitu loh maksudnya. Kenapa mesti harus nyomot nama orang lain gitu loh. Artis terkenal lagi yang dicomot. Ya, betul. Jadi, orang seperti Agatha ini,
taunya hanya ngomong tapi nggak tahu maknanya itu untuk dirinya juga gitu. Ya, seperti Betul. kemarin dia bernarasi mengutip ayat, kalau kau misalnya kan ada ayat itu ya, kalau kau mencuri mendingan tanganmu dipotong daripada kau masuk neraka kan gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau dia kan mulutnya suka bohong. Ah, jadi mendingan mulutnya itu dipotong daripada dia masuk neraka. Jadi di surga nanti dia mulutnya itu sudah nggak ada sama hidungnya. Itu ketimbang masuk neraka. Gitu. Tapi kemarin tadi pagi saya lihat dia memang kelihatan stres kok dia Ah, setelah banyak yang uh, mengatakan bahwa ayat itu untuk dirimu sendiri gitu. ah. Jadi ya kita lihat aja masih tebal muka atau enggak kan gitu ya. Biasanya kan orang-orang begitu kan tebal muka dulu. Betul. Tapi dia udah kayaknya udah nggak berasa deh tebal mukanya. Gitu. Betul, betul. Ya itulah kacau Gitu. memang. Mm-mm. Apologet tidak sehat seperti itu memang eh, sebaiknya itu gunakan TikToknya untuk yang lain lah. Jangan bawa-bawa Alkitab lagi. Ya, Jangan bawa-bawa nama gereja gitu. betul. Ya, makanya. Karena dia pura-pura nggak tahu bahwa dia itu melakukan ini di publik, TikTok Ya, betul. itu atau di YouTube, ya. Betul. Betul. Jadi semua orang punya hak untuk mengkoreksi atau Mm-mm. menolak. Nah, Ya, seperti kita kan tujuan kita untuk memelihara kekristenan itu bersih, bukan seperti RT 6, mau kotor, mau gimana, yang penting RT 6 gitu ya. Mau maling, mau gimana, nggak apa-apa, asalkan untuk membangun RT 6 gitu. Nggak, kita bukan begitu. Nah, iya. kekristenan punya standar universal yang jelas. Jadi kekotoran itu nggak boleh kita gunakan untuk menginjili, nggak boleh. Good morning, everyone. Bro Amin Wijaya, apa kabar bro? Luar biasa. Udah 100 tahun nggak ketemu Pak Pemburu kemana aja. Ya, kemarin saya masuk bro. Saya nunggu-nunggu bro. Saya canda-candain nama bro juga. Sama kalau saya nggak ada bro candain gua. Tadi saya dengar kok lagi bercandain dengan si itu Jimbom. Aku nggak terlalu suka dia gitu. Dia tuh akun di YouTube-nya Hellboy ditampar lagi. Kalau ngomong suka nggak jelas. Ya makanya saya Si bilang tadi. Hellboy. Aku tahu tuh sering masuk tanpa lagi ya Hellboy. benar-benar Ku Amin. Hellboy. Dia pakai nama Jimbo tadi. Saya ingat Soalnya dia buat kena Jill Boy. Tadi kayaknya Jill Boy. Ini Jimbo. kepingan di bawah ini Jimbo betul itu nggak ya? Jimbo itu nama monyet saya waktu kecil, waktu dulu piaraan saya monyet. Saya panggil Jimbo gitu. Ini betul nggak, si Tobias minta maaf ke herder tadi? Tadi kah? Nggak tahu di mana, ada rekamannya. Bagus itu, bagus. Ada katanya di ragam Makanya apologetika. Di ragam tadi nggak apologetika. tahu. Kalau kita nggak kalau kalau Pak Tobias memang sudah terbuka ininya, hatinya dan mengerti gerakan kita, itu bagus. Ya kan? Gimana menurut kawan-kawan? Ya Tobias bagus. minta Tapi maaf kan ke kita herder. belum dapat kabar, belum ada buktinya. Ya, Kita nggak di tahu jadi. YouTube. Di ragam apologetika. Yang hari Katanya ini? ini semua tuh. Yang hari ini? Ya hari ini tadi pagi Ya, kayaknya. tadi katanya tadi. Pak Tobias Katanya, minta maaf herder. aku juga nggak tahu, coba deh. Reda. Ragam apologet kah? Iya, ragam apologet. Biasanya ini Banyak yang Aisyah, putih di bawah. Bintang itu selalu ini
selalu terdepan. Ini kenapa? Coba aku lihat sebentar ya. Ada nggak? Ya Oh, ada nih, jadi nih. ada nih. Ayo kita, yuk. Kita dengerin aja. Kita dengerin Ya, aja baik. ya. Baik. Iya. Sabar. Awalnya coba-coba karena belum pernah pakai. Saya tidak pernah akan masuk di room-room yang seperti ada pertikaian. Saya nggak mau begitu. Saya nggak bakalan mau. Saya kan sekarang ini semua masuk di Jeki Sembiring sama siapa anak Batak itu aja. Nah, kalau yang nyanyi-nyanyi kayak Hana itu saya masuk karena memang itu saya senang karena saya memang hobinya nyanyi. Tapi kalau yang ada pertikaian, ya, saya mohon maaf dengan segala hormat saya tidak pernah akan masuk itu maksudnya itu. Nah, ya kalau semua itu sebenarnya saya bilangnya semua itu sebenarnya baik. Nah cuma keangkuhan dari masing-masing apologet itulah yang membuat mereka jatuh ke dalam pertikaian ini. Maksudnya bukan jatuh dalam dosa, jatuh dalam pertikaian ini karena tidak ada kerendahan hati. Itu maksudnya kalau saya lihat loh, ini dari kacamata saya nggak ngejudge mereka. Mohon maaf kalau saya cuma hanya bisa ngomong seperti ini. Tadi saya tidak pernah ya kan ada hati untuk menjudge mereka, tapi yang saya lihat dari kacamata saya itu karena ya ada kesombongan dari masing-masing apologet. Akhirnya ya seperti ini yang saya lihat. Kalau nggak ada kesombongan saya rasa fine aja, saya rasa nggak clear semua ini. Karena apa? Dia dominasi itulah yang membuat kita terpecah-pecah. Tapi kalau kita melihat dari akal yang sehat, didominasi kan udah selesai. Yang Protestan sudah selesai, ya kan? Habis itu Katolik sudah selesai. Habis itu atau yang Kristen yang lain juga udah selesai. Ya itu selesai, ya kan? Misalnya kan seperti itu, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngejudge bahwa yang ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Tidak ada satupun yang benar. Kebenaran itu hanya milik Tuhan, maksudnya itu. Ya kan? Nah, tergantung kita mau kemana. Itu sebenarnya simpel kok. Nah, jadi saya seperti itu, saya nggak mau kalau ada yang perseteruan ya dengan kerendahan hati. Saya mohon maaf, saya nggak datang, ya kan? Saya nggak masuk, karena saya nggak mau itu. Iya benar, ya kita harus doakan mereka betul. Ya tapi yang tetap layar dulu. Nah, oke ya, tetap layar. Udah begitu yang follow aku juga, mau follow ya. Udah aku udah kasih tuh. Ya kita harus berdiri di tengah-tengah untuk bisa menasihati, ya kan. Itu juga, tetapi kita juga harus berjaga-jaga agar jangan kita jatuh ke dalam dosa. Itu maksudnya itu. Menurut saya ya seperti itu. Ya benar. Nah itulah yang saya bilang kan, kita jangan ada kesombongan. Ya. Maksudnya ya kita rendah hati aja. Kalau orang pun suka hina saya nggak mau. Saya nggak suka. Orang bilang saya botak, bilang saya ini, mau saya ini. Ya emang saya botak. Gitu maksudnya kan. Saya gini. Terserah mereka mau ngomong. Nah, yang pasti saya nggak ada. Cuma kalau orang mau pikir dengan akal sehat, ya kan. Ada untung apa sih? Saya bela sana bela sini. Coba dah, mikir dah. Untung apa saya di situ? Karena saya kan spender. Nah suka-suka saya mau kasih mata ke kan. Kalau mau lihat dengan kacamata kan. Kalau saya dibilangin bela sana bela sini, ya kan? Bagi saya nggak ada untung. Nah orang saya bagi-bagi koin terus, ya kan? Mana ada saya untung, saya rugi terus malah, ya kan? Itu maksudnya itu kan. Tapi itu
itulah yang apa saya bisa sampaikan, bahwa marilah kita apa sama-sama perbaiki diri. Nah, perbaiki diri ya, kita balik lagi kan, introspeksi diri kita, apakah kita sudah apa menyenangkan hati Tuhan enggak. Nah, begitu kita tidak menyakiti hati orang enggak. Nah, itu maksudnya itu. Kadang-kadang kan kita nggak tahu juga, kadang-kadang kita suka menyakiti hati kita punya istri sendiri aja, kita kadang-kadang apa ngomong agak kasar, tapi kan kita nggak tahu, ya kan? Tuh, dia sakit apa enggak? Tuh, ya harus perbaiki diri. Saya juga harus perbaiki diri itu. Tuh, sebenarnya susah kan kita. Sebenarnya sih gampang sih, dari asal ada kerendahan hati aja udah. Kalau saya keluar ada kerendahan hati itu pasti clear itu sebenarnya. Itu. Dan kalau bisa kita yang Iklan dulu sayang, sabar. yang yang Punyanya dia nge-lag. di apa ya, kita harus janganlah ya kan memanas-manasi, jangan memancing, janganlah. Nah, itu yang sebenarnya ya itu ya kan yang menjadi mohon maaf kalau ada kata aku yang kasar ya, yang kata-kata yang suka mengadu domba itu, ya itu sebenarnya datangnya dari iblis, maksudnya itu kan. Kata Edis, RK kena kutuk karena mengajarkan Injil yang lain. Nah itu saya nggak bisa, itu mohon maaf ya, saya nggak bisa ngatain orang seperti itu, saya nggak bisa. Kan dia sudah jatuh ke dalam dosa, kita nggak bisa. Ya, kita hanya kalau di saat teman saya jatuh ke dalam dosa, pasti saya wajib berdoa. Gitu. Itulah nanti kan hukum Tuhan yang berlaku, itu maksudnya begitu, seperti itu. Jadi kita nggak usah, ya kan, nggak usah. Ya ngomong juga seperti itu, kita nggak usah, ya kan. Itu mungkin seperti itu dari saya, karena ya timbul sakit hati itu di saat kita mengatain orang atau ngatain siapapun, itu pasti akan ada sakit hati dia. Nah menjadi sakit hati itu di saat kita nggak minta maaf, itu akan menjadi kalau bahasanya apa sih, kalau sakit hati terus akhirnya ya itu kayak trauma ya. Mau kayak anak saya tuh kan begitu juga kan, saya pernah nyakitin anak saya tuh dari umur berapa tuh, karena saya mau dia pintar, saya mau dia belajar, akhirnya tanpa saya sadar saya keras sama dia kan, dari mulai umur 8 tahun sampai dia kuliah. Nah karena juara terus kan, jadi betul saya yakin Edis tidak mungkin bilang RK terkutuk, tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin Edis ngomong begitu. Itu kan saya bilang tadi kan, saya bilang kan, ya kan, ya nggak mungkin lah, ya kan. Kalau orang-orang seperti itu ya kan, aku bilang kan adu domba kan, itu nggak boleh, nggak bagus itulah, ada adu domba begitu. Itu kan saya bilang tadi udah sampai di mana. Nah kalau menyakiti hati orang ya itu, kayak saya punya anak kan, saya nggak tahu tuh. Saya selama dari umur 8 tahun, karena saya mau dia pintar dapat beasiswa, terus akhirnya saya keras sama dia kan. Tapi akhirnya benar, dia dari SD sampai SMA juara terus, ya kan. Sampai kuliah pun, ya kan, ya masuk pun ya tanpa bayar kan, maksudnya ya itu karena dia mau pintar. Sampai S2 di UI pun dia pintar, memang masuknya gampang kan. Nah itu, maksud saya tuh seperti itu. Tapi ternyata ada simpan kepahitan dia. Nah itu maksudnya kepahitan, simpan kepahitan itu selama berapa tahun, selama hampir ya 10 tahun simpan kepahitan. Kamu pikir lah, sampai kepahitan, sampai dia bilang, Pak, aku nggak percaya Tuhan, aku nggak percaya Tuhan Yesus.
Sampai ngomong begitu keluar dari mulutnya dia pas hari ulang tahun yang ke-18. Saya nggak bisa karena alasannya dia. Saya bilang alasannya kenapa? Kenapa sampai kamu bilang bahwa kamu nggak percaya Tuhan Yesus? Karena ya Tuhan Yesus nggak bantu apa-apa. Karena saya belajar. Saya juara dari mulai SD sampai SMA sampai kuliah, sampai masuk kuliah pun ya saya punya kekuatan sendiri. Nah, karena sakit hati karena sama saya itu akhirnya ya dia pas ulang tahun dia ngomong kayak dia ngomong, Pak saya boleh ngomong nggak Papa? Aku bilang boleh. Nah, boleh ngomong apa? Dia boleh. Papa kan orang yang paling baik, orang yang selalu berdoa paling baik. Tapi Papa orang yang Islam sangat benci. Tuh, coba ada anak ngomong begitu. Nah, coba anak ngomong begitu sakit nggak? Papa yang saya sangat benci. Ya kan? Tuh, karena apa? Karena itu kepahitan selama hampir 10 tahun lah, hampir 8 tahun sampai 10 tahun karena saya keras sama dia untuk juara kan, hanya untuk juara doang, untuk juara. Nah, tetapi dia juara tapi kepahitannya luar biasa. Tapi puji Tuhan hari ini sudah hampir beberapa hari ini, nah, dia akhirnya sadar. Dia sadar bukan hari ini, maksudnya pas seminggu 2 minggu tadi mulai dia bilang dia nggak percaya Tuhan. Akhirnya saya minta maaf dari dia, saya peluk dia. Nah, akhirnya dia sadar ya kan bahwa ya itu kalau saya nggak minta maaf nggak itu saya pasti akan tetap seperti ini. Akhirnya saya minta maaf dari dia, saya peluk dia ya kan? Akhirnya dia seminggu kemudian dia bilang, nanti Pak, nanti saya kalau soal maaf, kalau saya mau maafin Papa, tunggu dulu Pak, katanya. Nah, biar aja saya nanti dengan sendirinya. Udah saya berdoa buat dia. Akhirnya ya udah satu saat satu waktu dia mungkin sadar. Tuhan Roh Kudus sudah bicara dengan dia. Akhirnya dia kembali lagi. Akhirnya dia jadi radikal. Jadi radikal itulah dia jadi misionaris. Seperti itu. Dia jadi misionaris dan dia pergi. Ya kita dengerin aja, kita dengerin aja. Ini sabar. Saya terima kasih banyak karena sudah nangis dia nangis. Dia kembali dan dia jadi radikal dalam mencari jiwa-jiwa yang baru. Itu dan saya seperti itu. Dan dia puji Tuhan, anak menantu ya mereka pergi melayani. Itu di mana Kak? Dan apa Dek? Itu siapa yang nyetel? Aku. Itu siapa yang nyetel? Aku. Di mana itu? Di YouTube. Rekaman? Hah? Panjang. Kenapa? Di mana dia Nangis minta kenapa dia? Hah? kan Nangis kenapa dia? ada dia minta maaf. Dia mau minta maaf, ini lagi nyeritain anaknya. Jadi dia nangis dulu, sabar. Jangan diketawain loh. Iya, katanya di situ ada juga dia minta maaf ke herder. udah pergi. Iya. Udah pergi selama setahun lebih ya di sana. Dan ya itu saya bersyukur kan bahwa ada yang memang saya pikul kan karena selama 8 tahun saya keras dengan dia, tapi ya dia bilang buat Papa sekolah itu nggak ada arti. Tuh, sekolah nggak ada arti, sekolah pintar nggak ada arti. Jika kamu rutin minum rebusan daun kumis kucing setiap hari selama Nanti langsung ya di menit 18 terjadi pada tubuh. Sabar. Sekolah pintar nggak ada. Dan coba satu saat kalian nanti pergi. Nah ini sabar. Karena disitulah kita bisa tahu bahwa hati mereka
hati orang-orang tersisa. Itu maksudnya kita selalu bilang orang-orang tersisa. Nah, orang-orang tersisa ini yang mereka mungkin tidak punya di medsos, tidak punya, ya kan, mungkin nggak tahu, apalagi kalau kalian pergi ke Syria, apalagi kalian pergi ke pedalaman yang di Turki sana, yang di ujung-ujung tuh, nah, belum tentu, ya kan, karena mereka kerja siang malam, ya begitu aja, ya kan, apalagi di bagian yang sekarang terjadi, yang kemarin terjadi gempa di pengungsi Turki. Nah itu coba aja deh ke sana deh, pasti kalian dapat hati Tuhan, dan pasti kalian nangis terus. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata-kata saya kan yang menyakiti, kan mungkin apologet yang lain, mungkin saya juga minta maaf sama Reda, karena saya selalu Reda kan saya anggap ya sebagai kakak juga, atau saya nggak tahu saya lebih tua apa Ibu Reda lebih tua ya. Terkadang saya keras sama Ibu Reda, karena saya bilang Ibu Reda kalau bisa ya itu ya kan sudah sebenarnya bagus, tapi kalau kata-kata yang keluar ya kan yang benar-benar yang dari Tuhan kan ya bukan seperti itu, maksudnya ya kata-kata yang manis itu bisa lah tegur mereka, tapi ya jangan menyebut yang kata-kata yang sia-sia. Nah maksud saya seperti itu ya, jadi kakak yang baik ya kan, jadi orang tua yang baik. Nah itu aja. Jadi kalau memang mereka orang-orang yang itu memang mau bikin adu domba, biar aja itu, mereka nanti pasti satu saat pasti Tuhan akan hukum mereka, maksud saya gitu. Tapi kalau kita nasihatin dengan mulut yang manis, nasihatin dengan kata-kata yang baik ya, saya rasa itu Tuhan senang, maksudnya seperti itu. Itu aja dari saya. Saya nggak ada. Saya minta maaf dengan segala hormat kan, kalau ada saya ngomong ini nggak ada, saya nggak ada. Maksudnya itu saya maunya supaya ya pengikut dari Edis, dari RK, dari siapapun ya, mari sama-sama kita berikan dengan tangan, ya kan. Misalnya kalau kita bisa sama-sama itu kan lebih bagus. Kita menjaga, ya kan, jangan di satu sisi, ya kan, apalagi yang ini menjelekin ini, apalagi ini. Nah itu mari kita yang ada di sini, kita sebagai netizen, sebagai orang tua, ya kan, kita bisa masuk, kita bisa telepon mereka. Kalau mereka nggak mau dengar, ya sudah, itu urusan mereka dengan Tuhan. Nanti tanggung jawab mereka dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan nanti berperkara dengan mereka. Itu dari saya seperti itu. Sekali lagi ya, saya mohon maaf ya. Itu aja. Saya sebenarnya nggak mau ngomong ini karena ya, tapi ya bagaimana lagi, saya harus ngomong seperti itu kan, supaya ya kalau memang saya ada salah ya saya mungkin ditegur, dikoreksi juga kan, baik-baik kan. Saya memang nggak pernah ngomong di sini, tapi saya selalu ya sama Edis. Ya mohon maaf sekali lagi, ya kan. Nah, coba tanya si Adi Edis. Saya selalu ya sama dia kan, itu aja. Sekalipun saya nggak masuk dalam rumah, tapi saya WA. Saya seperti itu. Nggak ada kok saya gitu. Ya. Udah ya teman-teman, itu tadi yang Pak Tobias sampaikan itu ya. Nah, jangan cuma WA Pak Tobias ke Edis, TF juga Pak Tobias. Anjay. Pak, kamu turun dulu ya sayang. Iyalah, jangan cuma WA dong. TF juga dong Pak Tobias. Wah. Aduh, mana ini? Iya, tuh. Ya kan? Udah denger kan PG? Udah. Aku baru selesai makan soalnya. Oke. Halo. Udah bagus. Lama loh aku live tadi 6 jam, Mama Sanggul kelamaan nih breaknya. Kok breaknya kelamaan? Nggak tahu loh. Jam ya udahlah, berita lu lah. Mak, Sayang. kalau ada yang minta maaf pakai kata kalau, minta maaf kalau
Hah? Itu dia tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan itu minta maaf yang nggak tulus. Oh, gitu ya. Yes. Kalau dia menyadari, minta maaf aku telah menyakitimu, minta maaf aku telah, gitu dong, nggak pakai kalau, nggak tulus itu, bullshit. Aku udah puas ngadepin manusia-manusia palsu gitu ya? ini seumur hidupku. Oh, gitu. Oh gitu, kok baru sadar sih, cerdas sedikit lah netizen please. Mainnya agak jauh dikit. Nah, ya. Aku langsung to the point aja. Terus yang kedua, cerita mengenai anaknya, itu kan cerita versi dia, ya kan? Apakah bisa kita verifikasi? Nggak bisa kita verifikasi. Ya udah, kita nggak usah percaya. Dengan dia mengambil pilihan seperti sekarang ini, berpihak kepada, menunjukkan ada keberpihakan kepada orang-orang sampah itu, kita bisa bayangkan dulu bagaimana dia keras kepada anaknya yang dimaksud itu, karena pilihan yang dia ambil pada saat sekarang tentunya lebih buruk lagi yang dulu, karena orang kan belajar untuk lebih baik. Ya, terus? Iya, berarti itulah, engkau saya percaya juga versi dia. Aku tidak pernah mudah percaya cerita-cerita seperti itu. Terus Kamu tak dari tadi toh kamu di bawah itu. oh iya, aku perhatiin. Aku itu paling sensitif kalau manusia-manusia yang hanya bermain kata-kata, tapi kenyataannya itu penuh kepalsuan. Loh, lah, aku juga bermain kata-kata ya. Ya bagus, gimana dong? Ya, tinggal di cross check Mari aja kita dialog. kepada action. Semua kata-kata itu akan terkonfirmasi di action. Oh iya, ya. Nah, kalau dari kata-kata saja dia sudah cacat, maka dia akan cacat juga di action. Tapi kalau di kata-kata dia kelihatan sempurna, kita tinggal cross check ke action. Ita Pemburu, apa yang mau disampaikan? Coba. Ya, baik kita dialog ya. Nah, pertama saya pikir tim nanti akan mendiskusikan ini offline sebelum Suaranya kita kecil banget sih. Sama aku aja suaranya gede anakku loh. pakai soundcard ya, enggak? Enggak, aku nggak pakai songkat loh itu. Nah, sekarang gimana? Bagus enggak? Kurang gede dikit. Sekarang gimana? Bagus. Ya segitu. Lagi coba Pak Pemburu lagi. Ini udah dekat banget. Amin, Saya nggak jangan pakai macam-macam. soundcard. Oke, Sekarang bagus. terima kasih buat narasinya Pak Pemburu. Silakan Cyber. Oh, belum ya, maaf. Gimana? Bagus sekarang? Malam ya. Lanjut. Oke, baik ya. Nah, pertama ya, saya pikir tim akan mendiskusikan ini offline sebelum memberikan keputusan, begitu ya. Jadi input dari Sedo tadi ya ada input yang bisa menjadi masukan untuk kita bicarakan, kan begitu ya, karena menggunakan kata kalau tadi. Nah, itu saja intinya. Nah, itu yang pertama ya. Nah, tapi kalau menurut saya, pendapat saya sendiri ya, bahwa kalau Pak Tobias ini memang sudah menyebut 2 kali dia sebut nama Ito Reda, ya minta maaf ke Ito Reda gitu ya, tanpa kata kalau. Nah, di sisi keduanya ada kata kalau gitu ya. Tapi yang pertama yang selalu jujur, Pak. Nah, namun terlepas dari ada atau tidaknya kata kalau, Pertama ada, Pak. baiknya- Pertama ada, Pak. Dan pertama selalu paling jujur. Ingat itu, Pak. Iyalah, taruhlah semuanya pakai kalau. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang positif dari Pak Tobias, menurut saya positif bagi dia. Nah, jadi kalau seandainya atau kalau Pak Tobias masuk ke tim herder, kita bisa diskusikan lebih dalam lagi, Iya, dia sehingga harus makna komunikasi kata langsung. kalau Iya. sehingga makna kata kalau itu dia nilai sendiri di dalam dirinya bahwa sebenarnya permintaan maaf itu
sebaiknya tanpa kata kalau. Tapi itu bukan suatu yang harus ya, bukan Enggak. suatu hal yang kita harus paksakan dia katakan. Tapi niat baiknya itu sudah kita lihat. Dia sudah mereview itu semuanya selama ini. Oh ya, herder ini rupanya bukan mikirin diri mereka sendiri, tapi bagaimana orang lain supaya tidak terkena masalah dari apologet yang tidak sehat itu. Itu yang sudah dia perhatikan. Nah, kenapa kita menjadi disebut herder? Mungkin dia sudah tahu, dia review. Jadi hal yang positif itu sudah dilihatnya ternyata. Karena paling tidak Pak Tobias ini sudah banyak pengalaman dia di dalam hal kerohanian gitu ya, dibandingkan orang-orang awam. Nah, kita pun harus sama seperti beliau bisa menanggapinya dengan lebih positif lagi. Jadi ya, kita lihat ke depan. Tetapi secara umum herder sebaiknya di offline mendiskusikan dulu sebelum memberikan statement yang secara official begitu. Terima kasih kawan-kawan. Gimana menurut Bro Amin? Gak apa-apa. Ini kan di roomnya Mak Sanggul, bukan di roomnya Kak Reda. Jadi semua orang bisa berpendapat. Aku jujur aja, aku ingin mencerdaskan netizen. Ya. Betul. Jangan pernah terjebak, terkecoh dengan manipulasi kata-kata. Kalian terkecoh, apalagi dari kata-kata, termanipulasi emosi kalian, maka kalian tidak akan pernah jernih berpikir. Kupastikan itu. Kalau kalian tidak jernih berpikir, kalian akan tertipu menghadapi host-host yang cuma pencitraan di TikTok ini dan ternyata penipu. Itu maksudku Pak, tidak hanya sebatas si Pak Tobiasnya, enggak, aku ingin secara general menjadi refleksi diri juga terhadap netizen supaya cerdas. Itu yang ingin ku sampaikan Pak. Perhatikan dari pemilihan kata, perhatikan dari nada suara, perhatikan dari ekspresi wajah, dari bahasa tubuh, perhatikan juga, cross check juga dengan action, baru kalian menemukan keyakinan untuk apakah ini layak aku percaya, apakah aku bisa menjadi spender atau tidak. Dan itu pun perlu konsistensi bertahun-tahun, karena konsistensilah kuncinya untuk melihat orang itu. Karena orang-orang yang penuh kepura-puraan ini kan selalu gagalnya di konsistensi, pasti gagal di konsistensi. Terlihat baik, kita perhatikan setahun 2 tahun, nggak konsisten, bullshit kan gitu. Itu aja yang mau ku sampaikan Mak ya. Thank you Mak ya, aku turun Mak ya, makasih semuanya, shalom. Shalom. Ya baik, makasih. Ya sayang, Tuhan Nah. berkati ya. Sehat terus. Tuhan berkati kita. Ya, Tapi jadi memang- jangankan Pak Jadi Tobias ya. aku udah nggak bisa bicara ya, karena kan bagaimana Bro Amin, Bro Sedo yang tadi udah menjawab. Jadi saya tambahkan ya, jangankan Pak Tobias, sekelas Salomo dan Daud di kemudian hari jatuh juga. Kita nggak tahu apa yang terjadi di kemudian hari, gitu ya. Sekelas Daud dan Salomo yang benar-benar sudah ngomong pribadi terhadap Tuhan, ya, jatuh di kemudian hari. Jadi masalah di kemudian hari, apa yang dilakukan si A, si B, si C, kita tidak ada yang tahu. Yang kita harapkan adalah hubungan sekarang baik, Ya. semakin baik, dan Ya. semakin baik besoknya, kan begitu. Ya enggak? Yes. Lanjut, Bro, atau Mama Sanggul. Ya, amin. Oh, benar tadi. Ya kalau ada kalau lagi kan nggak boleh pakai kata kalau. Ada permintaan maaf. Ada permintaan maaf itu Sebaiknya. apapun, mau tulus atau tidak, ya kita harus hargain, harus respect. Lebih bagus orang minta maaf pakai kata kalau daripada orang minta
rumah pewartaan, minta beras, minta dibikinin gereja. Kan lebih bagus cuma minta maaf, betul gak gitu? Ya aku ngomong ya Pak Pemburu ya. Betul bro, betul. Lanjut bro. Apalagi ya, saya sih lebih menghargai orang minta maaf walau pakai kalau daripada orang minta ke kamar 221 kan. Ini repot, ini berbahaya ini. Bener gak? Betul. Bacot, bacot, 221 lagi. Nggak boleh. Betul gak? Yang saya cuma mau tanyakan ya, yang selalu ngebahas, saya juga bingung nih ya, kalian tuh selalu ngebahas 221, tapi kalian nggak pernah bahas bentar dulu, kalian nggak pernah bahas, bentar dulu, kalian tuh nggak pernah mau bahas, kalian nggak pernah mau bahas 222. Beneran, aku balik kamar. Gue lagi mau ngelucu, lu potong mulu, lu jadi nggak lucu ntar. Gue lagi mau ngelucu nih. Kalian selalu bahas 221. Kalian nggak pernah bahas 222 atau 220 tuh masih kosong apa enggak? Bahas dong itu. Siapa tahu kan masih kosong. Betul nggak Pak Pemburu? Betul. Iya kan, kita bisa dengerin di sebelahnya. Ada apa nih malam nih? Ada ngek, jus, kubrak olala bebe apa enggak nih gitu kan? Bahas 222, 220 gitu. Amin mau ngelocok, parah nih ngelocok. Di 221 ada orang lagi itu makan lapet sama megang-megang burung. Waduh, sugar mamiku bilang kok Amin mau gantian begitu kan, parah ini. Kita hanya mau mendengarkan loh. Oh, ada connecting door juga. Mudah-mudahan ada connecting door ya gitu Pak Pemburu. Tuhan ampun. Ampun nih dia, sebab dia tahu apa yang dia komen Tuhan. Ya. Dukung Amin pelayan. Tapi kan aku tuh nggak punya mobil merah, punyanya motor merah. Aduh. Apalagi Pak Pemburu? Oh, udah. Saya pikir belum. Lanjut. Udah lah. Cyber tadi mau ngomong. Cyber ya, atau Mama Sanggul, silakan. Cyber. Aku tadi mau ngomong, cuman tadi terus Amin, aku nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomong. Cyber. Aku jadi hilang. Ya udah lanjut aja, nanti Cyber. kalau pas ingat aku makan ya gini 8:30 asto gym.